Bismillahirrahmanirrahim. Saudaraku seiman, ada sebuah kapal penyelamat. Pada saat kita sedang berada di sebuah lautan yang luas, ombak lagi besar. Biasanya orang dalam kondisi seperti ini akan tenggelam dan akan meninggal dunia. Tapi dia bisa selamat itu dengan adanya kapal. Dan kapal penyelamat pada saat ombak lagi berkecamuk dan kita tidak memiliki tunggangan sedikit pun atau apapun di atas lautan, itu kapal penyelamat itu namanya taubat. Bagaimana tidak teman-teman sekalian? Seseorang di antara kita melakukan dosa bertahun-tahun, bergelimang dengan dosa, melakukan banyak sekali pelanggaran-pelanggaran, bahkan dosa-dosa yang besar sekalipun, sampai Fir'aun mengaku sebagai Tuhan. Ya. Orang-orang melakukan dosa-dosa syirik, dosa-dosa yang besar, dan bertahun-tahun, kalau kita bahasakan sudah berkarat dengan dosa itu, tetap dengan fasilitas taubat ini, dia terselamatkan. Dia taubat di akhir hidupnya, terselamatkan. Ya. Di zaman Nabi SAW, ada orang-orang yang mengaku sebagai Nabi, ada orang yang kufur kepada Allah dan Rasulnya. Tapi di akhir hidupnya bertaubat, masuk Islam. Seperti Ikrimah bin Abi Jahal, ya, yang sempat mendukung ayahnya, Abu Jahal, dalam kekufuran. Kemudian dia taubat nasuha. Dan pada saat dia taubat, akhirnya dia merasakan kenikmatan iman dan dia menghabiskan sisa umur dalam ketaatan. Sampai-sampai karena ikhlasnya taubatnya, dia setiap kali melihat Al-Quran, dia memegang lalu meletakkan di dadanya sambil mengatakan, ini firman Tuhanku yang aku lalaikan, ini firman Tuhanku yang aku lalaikan, sambil dia menangis radhiyallahu anhu. Dan setiap kali dia masuk di kancah peperangan, dia selalu mengatakan kepada teman-temannya mujahidin, biarkan aku yang di depan sebagai tebusan atas apa yang dulu aku lakukan memusuhi Allah dan Rasulnya, dan juga apa yang ayahku lakukan. Sampai beliau terbunuh mati syahid di perang Yarmouk. Ya. Jadi ada orang-orang subhanallah telah melakukan perbuatan-perbuatan yang salah, tapi Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada dia solusi, jalan keluar. Bahkan kita tahu sama-sama hadis yang sudah masyhur, Allah gembira dengan taubat hambanya. Allah gembira dengan taubat hambanya. Jadi kalau kita berbuat salah, syaitan seringkali menunggangi keadaan seakan-akan dosa itu sudah terlanjur kita lakukan dan tidak mungkin diampuni oleh Allah. Atau mungkin dia membisikkan mengatakan, kan sudah terlanjur kau lakukan, tidak apa-apa ulangi aja. Padahal sebenarnya orang-orang yang melakukan perbuatan dosa sekali beda hukumannya dengan orang melakukan perbuatan dosa berulang kali. Ingat saudaraku seiman, setiap kali kita berbuat kebaikan, maka balasan yang akan datang dari Allah, dari rahmatnya, itu lebih besar daripada perbuatan kita. Begitu pula dosa-dosa yang kita lakukan, sekecil apapun, hukumannya lebih berat daripada perbuatan kita. Tidak ada orang yang berzina sejam di hotel lalu Allah hukum penyakit dengan sejam misalnya. Enggak, Allah hukum dengan mungkin 5 tahun sakit, mungkin 10 tahun sakit. Jadi perbuatannya lebih, efek balasnya lebih besar daripada perbuatannya. Dan sudah pernah kita jelaskan juga dalam beberapa kali contoh-contoh pengajian kita. Kalau masih diingat, saya membahasakan sebenarnya item yang diharamkan jauh lebih sedikit dibandingkan item yang dibolehkan. Kalau Allah dengan kemahamurahannya menunggangi atau memberikan kepada kita tugas atau beban seperti misalnya hawa nafsu, pengen makan, pengen minum, pengen biologis, lalu Allah tidak siapkan fasilitasnya, mungkin wajar orang melanggar. Ini enggak, fasilitasnya dikasih. Dan ingat teman-teman sekalian, kalau ada waswas syaitan yang mengatakan kepada kita bahwasanya kalau berbuat dosa, ya maaf, kalau orang yang berbuat pelanggaran dosa itu sama saja kedudukannya dengan orang-orang yang berbuat pahala. Ya, atau misal was-was yang lain. Misal orang yang ke diskotik sama ke pengajian, sama aja itu. Sama-sama aja kok. Ya. Artinya sama-sama menikmati hidupnya. Enggak sama, beda. Beda sekali ini. Nanti kita akan bacakan beberapa ayat yang menjelaskan masalah itu, perbedaannya jauh sekali gitu. Baik dalam kehidupan mereka ataupun kematian mereka. Dalam hidup dan mati semuanya berbeda. Tidak akan pernah sama orang yang berbuat dosa dengan orang yang berbuat amal saleh. Baik kehidupan ataupun kematian mereka. Dan syaitan seringkali membisikkan kepada kita was-was teman-teman. Was-wasnya begini. Kalau kau menjadi orang alim atau kau menjadi orang baik atau orang soleh dan solehah, berarti hidupmu akan susah. Misal, belum saatnya sekarang alim, saya masih muda. Atau belum saatnya saya menjadi orang yang baik atau soleh dan solehah atau patuh.
Karena nanti susah menikah, nanti susah bekerja, nanti susah dapat bergaul gitu kan. Akhirnya banyak anak-anak muda kita yang menunda taubatnya, menunda kembali ke jalan Allah. Seakan-akan umur-umur dia yang merupakan prestasi terbaiknya. Misal jenjang pendidikan SMP sampai SMA. Ini biasanya di Indonesia dipakai untuk hal-hal yang haram. Padahal ini pondasi bagaimana dia mengatur hidupnya ke depan. Rusak di sini, rusak di sana gitu. Kalau di umur-umur ini yang dianggap dengan masa puberitas awal, kita lihat sinetron-sinetron, film segala macam Indonesia, gambarannya umur ini saatnya puas-puasin berbuat dosa. Ya, saatnya berzina, saatnya coba-coba obat-obatan, saatnya begini, saatnya tawuran, saatnya segala macam. Masih muda. Kadang-kadang bahkan orang tuanya mengatakan, oh enggak apa-apa, dulu ayah juga dan ibu masih muda seperti kamu. Ya, kan gitu. Ini bahaya sekali. Ya. Justru pada saat umur-umur ini, prestasi terbaik. Kalau di umur ini masuk ke pesantren, belajar Al-Quran, belajar hadis, di sini terbentuk pribadinya. Kalau di umur ini tidak berzina teman-teman sekalian, tidak akan zina sampai dia mati. Tapi di sini dia buka pintu zina, dia zina nanti ke depannya gitu ya. Di sini dia buat ketaatan hafal Quran, dia akan hafal Quran, dia akan jaga sampai dia meninggal dunia. Kita bisa renungi tentunya beberapa ayat Al-Quran yang menjelaskan kepada kita tentang apa yang saya sampaikan tadi, dan kita bisa lihat bagaimana Allah Azza wa Jalla dengan sangat rinci menjelaskan kepada kita. Yang pertama itu disebutkan dalam surah Shad, surah nomor 38 ayat 28. Surah Shad, surah nomor 38 ayat 28. Silakan dibuka Qur'annya biar tahu kita tadabburi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Am naj'alul ladzina amanu wa amilus solihati kal mufsidina fil ardi am naj'alul muttaqina kal fujjar. Mana bisa kami samakan antara orang-orang yang beriman dan beramal soleh dengan orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi? Atau mana bisa kami menjadikan orang-orang yang patuh, muttaqin dengan orang-orang yang durhaka, fujjar? Enggak bakal sama. Orang yang baik, orang yang soleh dan soleh disukai sama Allah. Allah janjikan pahala yang besar dari perbuatannya, dan juga Allah buat manusia suka. Pernah saya kasih contoh, orang yang bakti sama orang tuanya, orang yang jujur, orang yang amanah, orang yang dermawan, semua ini pasti Allah suka, Allah janjikan pahala besar. Allah juga membuat manusia suka. Dan pada saat dia hidup pun dikenang kebaikannya. Si fulan, oh si fulan baik ya. Si fulan tuh begini, si fulan tuh begini. Kalau dia mati, oh iya si fulan baik. Beda dengan orang fujar, orang yang durhaka. Allah benci perbuatannya. Allah ancam dengan ancaman yang berat. Ya, seperti riba, zina, segala macam, dusta, ya, durhaka sama orang tua. Allah benci, Allah ancam dengan ancaman berat. Allah buat manusia benci. Orang tidak ada yang suka. Hidupnya dibenci. Orang, oh itu si fulan suka gunjing tuh. Oh si fulan tuh suka mukul, si fulan tuh suka begini. Dikenang buruk pada saat dia hidup. Kalau dia mati lagi lebih parah. Banyak orang yang mengenang keburukan.